Banyak sekali orang yang menganggap kalau Pak Thohir ini punya pesugihan. Secara Pak Thohir dan istrinya itu nggak pernah bekerja. Hari-harinya cuma disibukkan di dalam rumah. Bagaimana mungkin Pak Thohir bisa sekaya itu? Ini gimana sih ini orang? Kok kayak gini banget? Jadi ketika melihat ayam cemani, Bu Thohir ini seakan-akan ketawa-ketawa sendiri. Ayam cemani, nanti aku potong kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Pengirim ceritanya bernama Randy. Randy ini berasal dari Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang kejadian aneh di mana neneknya Randy ini meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan menurut warga yang ada di sana, neneknya Randy ini meninggal karena dijadikan tumbal dari pesugihan kethek putih yang dimiliki tetangganya. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Sebelum ke ceritanya, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau cerita yang ada di Mr. Manyun, baik nama maupun tempat kejadian, itu udah disamarkan dari pihak narasumber. Jadi kalau ada yang tanya, terutama tentang cerita pesugihan gitu ya, Bang, alamat dukunya di mana, Bang? Bang, aku mau cari pesugihan, caranya gimana, Bang? Stop ya, Bro. Di sini saya cuma narator yang menyampaikan cerita dari narasumber. Jadi nggak ada tujuan untuk ngajak kalian tersesat dari yang namanya pesugihan. Tapi yang jelas, banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin logika kita nggak sampai. Dan itu ada di lingkungan kita. Oke, buat teman-teman penikmat cerita horor, bijaklah kalian dalam memahami cerita tentang kisah misteri. Nah, untuk cerita kali ini dibagikan oleh salah satu teman saya, sebut saja namanya Randy. Dari kecil, usia 10 tahun, Randy ini cuma tinggal sama neneknya di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Mbok Jum. Jadi Randy ini emang udah terbiasa kalau manggil neneknya itu dengan sebutan Mbok atau Simbok. Di waktu Randy usia 10 tahun itu, dia udah ditinggal sama ibunya, yang katanya ibunya Randy ini pergi ke luar negeri untuk jadi TKI. Tapi setelah 5 tahun kerja di sana, ibunya Randy ini nggak kunjung pulang. Dan sampai saat ini Randy nggak pernah tahu tentang kabar ibunya itu. Sedangkan bapaknya udah meninggal waktu Randy masih berusia 8 tahun. Setelah Randy lulus dari SMP karena faktor ekonomi gitu ya, sehingga dia udah nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya Randy waktu itu memutuskan untuk kerja. Jadi ada salah satu tetangga yang dia itu punya truk pasir. Nah, Randy ini yang jadi kernet untuk bongkar muat pasir itu. Sedangkan Mbok Jum hanya buruh tani yang kerjanya itu nggak setiap hari. Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika di sekitaran tahun 2009, di kampungnya Randy ini kedatangan warga baru, pasangan suami istri, sebut aja namanya Pak Thohir dan Bu Thohir. Jadi Pak Thohir ini berasal dari Jawa Timur. Dia membeli rumah yang lokasinya berada di depan rumahnya Randy. Awalnya rumah itu milik Pak Bambang, tapi karena kedua anaknya itu udah sukses di Jakarta, sehingga Pak Bambang ini disuruh untuk ikut anaknya dan tinggal di Jakarta. Kurang lebih 1 bulan setelah Pak Thohir dan istrinya menempati rumah itu, jadi kondisi Bu Thohir waktu itu baru hamil yang usia kandungannya itu sekitar 7 bulan. Nah, selama 1 bulan itu banyak sekali orang yang ngerasa janggal dengan kepribadian Pak Thohir.
Jadi pernah ada suatu kejadian, waktu itu sekitar jam 11 malam. Jadi di kampungnya Randy ini ada pos ronda yang biasa dibuat nongkrong gitu ya. Lokasinya itu sekitar 400 meter dari rumahnya Randy. Nah malam itu, di saat Randy dan ketiga temennya baru nongkrong, tiba-tiba Randy ini ngeliat dan dia bilang ke teman-temannya, itu kok kayak ada orang ya? Mana? Itu di depan rumahnya Pak Thohir. Ah, paling juga Pak Thohir. Tapi kok gerakannya kayak gitu ya? Nah, jadi waktu itu di teras rumahnya Pak Thohir kayak ada orang. Tapi gerakannya aneh. Kalaupun itu Pak Thohir, ngapain di rumahnya sendiri kok kayak gitu? Akhirnya Randy dan teman-temannya ini curiga. Wah, jangan-jangan itu maling. Dan ketika dipastikan sama mereka sekitar jarak 15 meter, ternyata yang ada di teras rumahnya Pak Thohir itu bukan orang. Jadi waktu itu mereka ngeliat kayak ada sosok kera, bulunya warnanya putih, dan sosok itu lari-lari di teras rumahnya Pak Thohir. Tapi yang jadi aneh, tiba-tiba sosok itu masuk rumah yang kondisi pintunya itu tertutup. Jadi seakan-akan sosok itu kayak nembus pintu gitu. Singkat cerita, kurang lebih 3 bulan setelah kejadian malam itu, ada lagi kejadian yang membuat sebagian warga itu ngerasa aneh. Jadi waktu itu hari Selasa, sekitar jam 10 pagi, waktu Bu Thohir ini sedang proses persalinan. Selain ada bidan desa, di rumahnya Bu Thohir juga banyak ibu-ibu, tetangga-tetangga sekitar untuk ikut melihat proses persalinan itu. Dan ketika bayinya udah lahir, kondisi bayinya ini udah meninggal dunia. Tapi yang jadi janggal, di bagian tangan sama badan si bayi itu kayak ada bekas cakaran. Jadi banyak luka gitu. Nah, dari kejadian itu banyak sekali warga yang menganggap kalau kondisi meninggalnya si bayi itu nggak wajar. Selain itu, sikap Bu Thohir dan suaminya ini seakan-akan kayak nggak ada penyesalan. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih 2 minggu setelah itu, Pak Thohir ini punya usaha. Jadi dia buka toko listrik yang jarak tokonya sekitar 1 km dari perkampungan itu. Nah, melihat kondisi Pak Thohir yang semakin kaya, banyak sekali orang yang menganggap kalau Pak Thohir ini punya pesugihan. Secara Pak Thohir dan istrinya itu nggak pernah bekerja. Hari-harinya cuma disibukkan di dalam rumah. Bagaimana mungkin Pak Thohir bisa sekaya itu? Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, sekitar jam 8 malam, tiba-tiba Bu Thohir ini main ke rumahnya Randy. Dia nyari Mbok Jum. Mas Randy. Permisi mas, Mbok Jum ada di rumah. Oh, ada Bu Thohir, silakan masuk Bu. Nah, ketika Mbok Jum udah menemui Bu Thohir ini bilang sama Mbok Jum, maaf Mbok Jum, maksud kedatanganku ke sini, aku cuma mau ngasih tawaran. Oh, tawaran apa ya Bu? Jadi gini Mbok Jum, aku kan setiap hari harus ikut bapak ke toko. Jadi aku udah nggak bisa bersihin rumah, nyuci baju, nyetrika, atau masak. Kalau Mbok Jum mau, Mbok Jum bisa bekerja di rumahku. Entah itu untuk bersih-bersih rumah, nyuci baju, nyetrika, dan masak. Kira-kira gimana Mbok Jum, mau nggak? Nah setelah itu Mbok Jum ini sempat mikir gitu ya. Aduh gimana ini? Randy. Ternyata malam itu Randy setelah Bu Thohir ini masuk rumah, Randy ini keluar. Nggak tahu kemana. Yang jelas malam itu untuk menyetujui tawaran itu gitu ya, Mbok Jum nunggu persetujuan dari cucunya itu, yang nggak lain adalah Randy. Nah akhirnya Mbok Jum ini bilang ke Bu Thohir kalau maaf sebelumnya Bu Thohir, aku nggak bisa ngasih putusan malam ini karena aku harus rembukan dulu sama Randy. Oh nggak apa-apa Mbok Jum, besok pagi kalau udah ada jawaban cepet-cepet dikasih kabar ke saya ya Mbok. Karena aku butuh banget. Kalaupun Mbok Jum gak bisa, aku mau nyari orang lain lagi. Setelah itu Mbok Jum ini tanya tentang bayarannya berapa. Maaf Bu Thohir, sebulannya dikasih berapa ya kalau emang aku nanti kerja di sana? Sementara untuk bulan pertama, kalau Mbok Jum mau, nanti aku gaji sebulannya itu 1 juta. Nah, mendengar nominal yang sebanyak itu, Mbok Jum ya seneng gitu ya. Wah, aku aja. Ayo Randy, kamu di mana? Nggak pulang-pulang. Nah, keesokan harinya Mbok Jum ini cerita ke Randy kalau
Ren, tadi malam Bu Thohir itu kesini ternyata ngasih tawaran ke Mbok untuk jadi asisten rumah tangganya, untuk bersih-bersih, untuk nyetrika. Nah terus Mbok Jum sendiri gimana? Mau nggak? Ya gimana ya Ren? 1 juta lumayan kan buat tambah-tambah makan, buat beli-beli apa gitu kan, lumayan kan? Aduh gimana ya Mbok? Tapi banyak sekali orang yang mengira kalau Pak Thohir ini punya pesugihan Mbok. Nah terus gimana? Tapi masa iya sih Pak Thohir punya pesugihan? Nah singkat cerita, Mbok Jum ini seakan memaksa sama Randy. Ya udahlah Ren, nggak apa-apa, Mbok Jum tak kerja aja di sana. Lumayan kan 1 juta sebulan. Nah, akhirnya Randy ya nggak bisa apa-apa waktu itu. Nah singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan Mbok Jum ini kerja di tempatnya Bu Thohir. Mbok Jum ini ngerasa janggal. Jadi ada salah satu kamar yang ada di rumahnya Bu Thohir, yang kamar itu tidak boleh dimasuki sama Mbok Jum. Secara Mbok Jum ini adalah pembantu ya istilahnya ya. Jadi yang bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman, bersih-bersih kamar, bahkan tempat tidurnya Pak Thohir sama Bu Thohir ini juga dibersihkan. Tapi ada satu kamar yang itu tidak boleh dibersihkan sama Mbok Jum, yang katanya itu gudang. Nah akhirnya Mbok Jum ya udahlah nggak apa-apa, mungkin itu privasinya mereka. Ada satu kejadian waktu itu siang hari, kurang lebih sekitar jam 12:30. Jadi Mbok Jum memang belum kelar kerjanya. Karena sendirian di rumah itu, Mbok Jum ini tiba-tiba dengar ada suara kayak bunyi cakaran. Jadi kayak orang nyakar-nyakar di pintu, kayak gitu. Dan ketika dipastikan sama Mbok Jum, ternyata suara itu berasal dari ruangan itu yang nggak boleh dimasuki Mbok Jum. Nah akhirnya Mbok Jum ini karena penasaran gitu ya, ini siapa? Apa ada orang di dalam? Jangan-jangan Bu Thohir ini punya hewan peliharaan, tapi kok nggak boleh dikeluarin? Ada apa? Nah akhirnya sepulang dari rumahnya Bu Thohir, Mbok Jum ini bilang atau cerita ke Randy kalau Ren, barusan si Mbok kok dengar ada suara cakaran. Di mana Mbok? Itu di rumahnya Bu Thohir. Lah suaranya dari mana? Dari salah satu kamar yang emang si Mbok itu nggak boleh masuk ke kamar itu. Akhirnya Randy ini mikir gitu ya, wah jangan-jangan betul kalau Bu Thohir sama Pak Thohir ini punya pesugihan. Nah setelah kejadian siang itu, Randy ini semakin was-was gitu ya tentang kondisi neneknya itu. Jadi dia selalu khawatir gitu kan ketika Mbok Jum ini bekerja di rumahnya Bu Thohir. Dia selalu was-was, wah jangan-jangan nanti ada apa-apa sama si Mbok. Jangan sampai si Mbok ini malah jadi tumbal. Nah singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, lagi-lagi ada satu kejadian. Waktu itu sekitar jam 10 malam, ada salah satu warga tetangganya Randy yang dia itu ngeliat seperti yang pernah dilihat Randy sama temen-temennya itu. Jadi tetangga itu pas jam 10 malam waktu lewat gitu ya di depan rumahnya Randy dan juga di depan rumahnya Bu Thohir, dia ngeliat di atas genteng rumahnya Pak Thohir itu kelihatan betul di situ ada sosok kera, warnanya putih dan mukanya itu agak aneh. Dengan seperti itu akhirnya salah satu tetangga ini lari gitu ya karena takut melihat sosok itu. Setelah itu sampai rumah dia bilang ke istrinya, Bu, barusan bapak ngeliat kok ada kayak kera ya. Nah karena ibunya ini juga pernah mendengar tentang Pak Thohir yang punya pesugihan, akhirnya istrinya ini bilang ke suaminya, oh gini Pak, mungkin itu pesugihannya Pak Thohir. Hus, ibu ini ngomong aneh-aneh. Lah bapak ini nggak pernah di rumah kok, makanya di rumah cari tahu tentang Pak Thohir. Emang kenapa, ada apa sama Pak Thohir? Pak Thohir itu punya pesugihan ketek putih Pak. Ah kamu ini bisa aja. Jadi salah satu tetangga itu ketika melihat sosok itu masih belum percaya kalau Pak Thohir itu punya pesugihan yang disebut ketek putih ini. Nah akhirnya dari bapak tetangganya Randy ini akhirnya diceritakan ke beberapa warga yang ada di sana. Pak, Bu, tadi malam aku ngelihat ada sosok ketek putih. Tadi malam aku lihat di atas gendangnya Pak Thohir ada ketek putih. Jadi hampir setiap ketemu orang, bapak-bapak ini selalu menceritakan tentang hal itu.
Nah akhirnya ketika Randy ini juga mendengar kabar itu, Randy ini langsung cerita ke teman-teman tongkrongannya itu. Bro, tadi malam ternyata ada yang lihat seperti yang kita lihat dulu. Oh, siapa yang lihat? Itu, bapak itu. Lihat apa? Sosok kera putih. Oh, masa sih Ren? Iya betul, kalau nggak percaya tanya aja itu sama si bapak itu. Nah, singkat cerita, setelah banyaknya kabar tentang pesugihan yang dimiliki Pak Thohir, Randy ini lagi-lagi was-was dengan kondisi Mbok Jum. Karena Mbok Jum yang bersinggungan langsung sama Bu Thohir dan Pak Thohir. Nah, hari pun berlalu dan kurang lebih 1 tahun setelah itu, Mbok Jum ini tiba-tiba disuruh sama Bu Thohir untuk pergi ke pasar. Dia disuruh untuk beli ayam cemani. Waktu itu sempat bilang ke Randy, Ren, si Mbok kok disuruh ke pasar beli ayam cemani buat apa ya? Yang nyuruh siapa Mbok? Itu Bu Thohir. Hari ini? Iya hari ini. Si Mbok anterin yuk. Karena di rumah Bu Thohir nggak ada siapa-siapa. Nah akhirnya pagi itu Randy ini nganterin si Mbok ke pasar untuk beli ayam cemani. Yang sebenarnya ayam cemaninya itu mau dibuat apa mereka semua juga nggak tahu. Nah ketika udah dapat ayam cemani dan sesampainya di rumah Bu Thohir, nggak tahu kenapa kurang lebih sekitar jam 4 sore waktu Bu Thohir ini sudah pulang dari tokonya, Bu Thohir ini nyamperin ke Mbok Jum. Mbok, ayamnya ditaruh mana? Kok aku nggak lihat? Oh itu ada di belakang rumah di pekarangan. Nah akhirnya Mbok Jum ini ikut lagi untuk nunjukin ini loh Bu, ayamnya di sini. Nah ketika udah ditunjukin, Bu Thohir ini seakan-akan kayak menampakkan sikap yang kurang enak. Ini gimana sih ini orang kok kayak gini banget. Jadi ketika melihat ayam cemani, Bu Thohir ini seakan-akan ketawa-ketawa sendiri. Ayam cemani, nanti aku potong kamu, nanti aku potong kamu, kayak gitu. Jadi seakan-akan Bu Thohir yang sudah beberapa tahun ini dikenal sama Mbok Jum, itu nggak pernah Bu Thohir seperti itu. Dan kali itu Bu Thohir menunjukkan sikap yang seakan-akan berbeda dan aneh. Nah akhirnya Mbok Jum ini memberanikan diri untuk tanya, maaf Bu, sebelumnya bukannya aku pengen tahu, tapi ayam cemani ini buat apa ya Bu? Kan aku udah masakin buat ibu. Itu masih ada ayam, ada daging, sapi juga ada. Ini ayam cemani nanti aku kasihkan ke Bapak, biar Bapak nanti yang ngurus ayam cemani ini. Nah, emang mau dibuat apa? Nggak tahu sama Bapak mau disembelih katanya. Loh kan aku barusan udah bilang Bu, kalau si Mbok udah masak. Udah lah Mbok, nggak apa-apa, udah diem aja. Nggak usah dipikir tentang ayam cemani ini. Bu Thohir bilang seperti itu sama Mbok Jum. Nah, akhirnya setelah Mbok Jum ini sampai rumah, ketika ngeliat Randy, dia cerita tentang ayam cemani itu sama Randy. Ren, ya gimana Mbok? Itu barusan aku kok ngerasa ada yang aneh yuk dengan Bu Thohir. Aneh gimana Mbok? Nggak tahu, seakan-akan pas ngelihat ayam cemani itu, Bu Thohir ini kayak ketawa-ketawa sendiri. Sampai dia itu bilang, hehehe, nanti malam akan kusembelih kamu ayam. Sampai kayak gitu. Masa sih Mbok? Wah, jangan-jangan dibuat tumbal ini. Nah, akhirnya kecurigaan Randy karena takut gitu ya tentang kondisi neneknya sendiri, sehingga Randy ini pergi untuk menemui Pak RT atau perangkat desa yang ada di sana. Setelah sesampainya di perangkat desa yang ada di sana, Randy ini bilang atau cerita, maaf Pak, ini kondisinya seperti ini. Di depan rumah itu yang namanya Pak Thohir ini punya cerita yang seperti ini. Terus ini gimana solusinya? Dan nenek saya itu bekerja di sana. Nah, akhirnya perangkat desa ini gini Mas, pas ada kejadian persalinannya Bu Thohir, itu kondisi bayinya kan seperti itu Mas. Iya gimana Pak? Terus saat ini Bu Thohir itu hamil lagi nggak? Setahun terakhir ini kayaknya nggak hamil deh Bu Thohir. Wah, gini Mas, dulu kakek saya pernah cerita tentang masalah tumbal pesugihan. Nah, maksudnya gimana Pak? Jadi gini, ayam cemani, terus kucing yang warna hitam, itu sebenarnya bisa dibuat media untuk dijadikan tumbal pesugihan. Nah, mendengar yang seperti itu, Randy ini langsung panik gitu. Waduh, jangan-jangan nanti setiap bulan atau setiap tahun sekali, si Mbok disuruh untuk ke pasar beli ayam cemani itu. Padahal ayam cemani kan udah mulai langka Pak kalau di pasar.
Nah, betul itu Mas Ren, betul. Ya udah coba hati-hati, bilang sama si Mbok ya. Sepulang dari salah satu perangkat desa yang ada di sana, Randy ini cerita atau bilang ke si Mbok, si Mbok kalau udah nggak usah kerja di sana gimana sih Mbok? Lah emang kenapa sih Ren? Barusan ada yang bilang kalau itu termasuk media pesugihan yang akan dijadikan tumbal Mbok. Masa iya sih? Aku nggak pernah dengar ya Ren. Si Mbok ini gimana sih? Coba tanya-tanya sama orang-orang coba masalah itu. Nah akhirnya karena lagi-lagi Simbo ini kekurangan masalah ekonomi gitu ya, sehingga Simbo waktu itu ya nggak ada masalah apa-apa lah, toh ayam cemani bukan Simbo yang dijadikan tumbal. Nah akhirnya Simbo ini nggak mau nurut sama si Randy. Nah singkat cerita beberapa bulan setelah itu betul Bu Thohir ini nyuruh lagi untuk beli ayam cemani, dan itu terjadi terus menerus sampai 5 kali atau 5 bulan. Nah hingga suatu ketika waktu itu Mbok Jum ini sakit, jadi dia demam, badannya panas tinggi sehingga Mbok Jum ini nggak bisa berangkat untuk kerja. Nah di situ udah disamperin tuh sama Bu Thohir, Mbok Jum kok nggak datang ke rumah? Maaf Bu, saya baru nggak enak badan, aku nggak bisa masuk hari ini. Nah ketika mendengar ada Bu Thohir nyamperin ke rumahnya Randy ini langsung bilang ke Bu Thohir, maaf Bu Thohir, Simbo ini baru gak enak badan, maaf ya, besok kalau udah sembuh, udah enakan badannya, mungkin bisa kerja lagi ke rumahnya Bu Thohir. Oh gitu ya Mas Ren, ya udahlah nggak apa-apa Mbok, aku tak pamit aja, besok mudah-mudahan udah sembuh ya Mbok dan udah bisa kerja lagi. Amin, makasih ya Bu. Nah hari berikutnya lagi-lagi Simbo ini belum sembuh, disamperin lagi sama Bu Thohir pagi harinya. Loh Mbok Jum belum sembuh? Belum Bu, maaf ini malah semakin parah. Jadi kondisi saat itu Mbok Jum ini demamnya semakin tinggi, dan menurut Randy ini malah kesempatan agar neneknya ini nggak usah lagi kerja di rumahnya Bu Thohir. Walaupun sebenarnya Randy sama Mbok Jum itu nggak sepemikiran. Nah singkat cerita kurang lebih 3 hari Mbok Jum ini sakit, terus Bu Thohir ini nyuruh Randy untuk pergi ke pasar dan beli ayam cemani. Ya udah gini Mbok Jum, kalau Mbok Jum masih sakit nggak apa-apa, nggak masuk kerja nggak apa-apa, yang jelas aku minta tolong sama Randy. Mas Randy bisa nggak bantuin aku? Bantuin apa ya Bu? Mas Randy pergi ke pasar beli ayam cemani. Oh ayam cemani mau buat apa ya Bu? Ya nggak buat apa-apa, cuma disembelih aja. Oh ya udah nggak apa-apa, mana uangnya Bu? Nah setelah itu Randy ini pergi ke pasar untuk nyari ayam cemani. Dan ternyata setelah Randy ini sampai pasar, dia udah nyari ke sana sini gitu ya, ke pedagang ayam, ke pedagang unggas-unggas lah seperti itu. Bahkan dia juga inisiatif untuk pergi ke pasar hewan. Di sana nggak ada yang jual ayam cemani, jadi yang ada ayam potong, terus ayam kampung biasa. Waktu itu Randy sempat 3 jam nyari ayam cemani itu, dan karena memang nggak ada, Randy ini pulang lagi dan nyamperin Bu Thohir. Maaf Bu Thohir, ayam cemaninya nggak dapet. Loh gimana toh Mas Randy? Masa di pasar nggak ada ayam cemani? Malah Bu Thohir ini marah-marah sama Randy. Loh kok malah aku yang dimarahin? Kan Bu Thohir yang nyuruh aku. Ketika aku nggak bisa dapat ayam itu ya jangan salahkan saya dong. Nah setelah itu karena emang nggak dapat ayam cemani gitu ya, akhirnya uang itu dikasihkan lagi ke Bu Thohir. Dan setelah pamit, Randy ini nggak sengaja ngelihat Pak Thohir, dan kondisinya itu sangat aneh. Jadi waktu itu Randy ngelihat Pak Thohir sambil garuk-garuk, sambil jalan ke arah dapur, garuk-garuk tangannya, sambil lehernya juga digaruk-garuk gitu. Jadi kayak orang alergi gitu, gatal-gatal. Tapi yang jadi aneh, di situ muncul kayak bulu-bulu halus warna putih. Nah dari situ Randy ini yakin kalau wah betul, jadi ayam cemani ini mau dijadikan tumbal sama Pak Thohir. Nah sesampainya di rumah, Randy ini langsung ngasih kabar ke teman-temannya yang dulu sering nongkrong gitu ya di pos ronda. Dan setelah banyak orang yang mengetahui kejadian itu, banyak sekali warga yang meminta Mbok Jum agar tidak lagi kerja di rumahnya Bu Thohir. Nah ketika banyak sekali yang ngasih nasihat gitu ya sama Mbok Jum, akhirnya Mbok Jum ini sadar, ya udahlah kalau gitu aku nggak kerja lagi di rumahnya Bu Thohir. Nah hari pun berlalu dan kurang lebih 2 minggu setelah itu, ada satu kejadian yang menurut Randy itu sangat aneh.
Jadi waktu itu sekitar jam 9 malam, pas Randy ini baru pulang kerja, karena Randy ini kerjanya bongkar muat pasir gitu ya. Sesampainya di rumah, pas mau masuk pintu rumah gitu ya, Randy ini ngeliat di depan rumahnya Pak Thohir itu ada kayak kera yang dulu sempat pernah dia lihat. Akan tetapi kera itu seakan-akan marah-marah, dia sambil nyakar-nyakar pintu rumahnya Pak Thohir. Nah, melihat itu, Randy ini memastikan, dideketin gitu kan. Sampai ke halaman rumahnya Pak Thohir, tiba-tiba sosok itu udah menghilang. Jadi kera yang warna putih itu tiba-tiba kayak menembus tembok gitu. Jadi hilang. Betul ini, udah positif kalau Pak Thohir ini punya pesugihan. Nah, setelah kejadian jam 9 malam itu, nggak tahu kenapa, kurang lebih sekitar jam 12 malam, masih di hari yang sama, Randy ini baru tidur, karena kamar simboknya itu bersebelahan sama kamarnya Randy. Sekitar jam 12 malam, Randy ini dengar kalau ada suara cakaran. Jadi seakan-akan kayak dinding atau papan yang dicakar, kayak gitu. Nah, karena suaranya kenceng, sehingga Randy ini terbangun. Nah, ketika diperhatikan, ternyata suara itu berasal dari kamarnya Simbok. Nah, karena pintu kamar ini nggak pernah dikunci sama Simbok, dan ketika Randy ini masuk ke kamarnya, Randy ini tiba-tiba ngelihat ada sosok yang tadi sempat dia lihat yang ada di depan rumahnya Pak Thohir, yang nggak lain adalah ketek warna putih. Tapi waktu itu sempat beberapa detik gitu aja, dan tiba-tiba dia menghilang. Nah, karena khawatir dengan Simbok, akhirnya Randy ini memastikan, Bok, bangun Bok, ngigau apa gimana? Nah, setelah ditepuk-tepuk beberapa kali, Mbok Jum ini nggak bangun-bangun. Dan kondisinya, tangannya ini kayak kena cakaran, lehernya sama mukanya ini berdarah semua. Nah, akhirnya saking paniknya, Randy ini langsung keluar, ngasih info ke beberapa tetangganya, Pak, Bu, ini Mbok Jum kondisinya seperti ini, Mbok Jum seperti ini. Nah, beberapa warga ini langsung datang jam 12 malam itu, dan ketika dipastikan, ternyata Mbok Jum meninggal dunia. Nah, melihat kondisi Mbok Jum yang seperti itu, meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan, akhirnya ada salah satu tetangga yang dia itu bilang ke Pak RT, Pak RT, gini aja Pak, gimana kalau Pak Thohir ini diusir aja dari sini? Semenjak ada kedatangan mereka, masyarakat yang ada di sini seakan-akan kayak terganggu gitu loh. Bahkan banyak sekali orang-orang yang melihat ada sosok kera putih. Yaudah gini aja, besok pagi setelah kita ngurus jenazah Mbok Jum, kita atur untuk datang atau sowan ke rumahnya Pak Thohir. Nah, singkat cerita, setelah Mbok Jum ini selesai dimakamkan, kurang lebih jam 5 sore, di situ ada Randy, terus ada Pak RT, Pak RW, kemudian ditemani sama perangkat desa yang lain, termasuk lurah. Nah, jadi sore itu banyak sekali orang yang datang untuk ketemu sama Pak Thohir. Nah, waktu itu Pak Thohir ditanya tentang pesugihan itu. Maaf sebelumnya Pak Thohir, bukannya saya menuduh sesuatu yang emang kita semua juga nggak tahu. Jadi gini Pak Thohir, banyak sekali orang yang melihat kalau rumahnya Pak Thohir ini ada sosok kera warna putih. Kalau boleh tahu itu apa ya Pak Thohir? Nah, ketika ditanya seperti itu, Pak Thohir ini gelagapan gitu loh. Oh, kera putih apa ya Pak? Aku kok nggak pernah tahu kera itu ya. Jadi bingung waktu itu, nggak bisa menjawab. Jadi seakan-akan Pak Thohir ini menyembunyikan sesuatu. Nah, setelah itu ada salah satu warga yang dia bilang kalau, wah pasti kamu punya pesugihan tau Pak Thohir. Nah, mendengar kata pesugihan, Pak Thohir ini langsung tambah gelagapan gitu. Bingung. Pesugihan apa? Pesugihan apa? Aku nggak punya pesugihan. Lah itu buktinya banyak sekali orang-orang yang melihat keanehan-keanehan di rumahnya Pak Thohir, termasuk Mbok Jum. Lah, emang Mbok Jum gimana? Ada hubungan apa dengan Mbok Jum? Nah, akhirnya Randy ini cerita. Jadi gini bapak-bapak, sebelum Mbok Jum meninggal, Mbok Jum ini sempat cerita banyak tentang kondisi rumahnya Pak Thohir. Oh iya, gimana Mas Ren? Jadi selama bekerja di tempatnya Pak Thohir, dia selalu curiga dengan satu kamar yang emang itu tidak boleh dimasuki sama Mbok Jum. Dan sempat Mbok Jum sendiri dengar ada suara kayak orang yang nyakar-nyakar pintu, yang itu berasal dari kamar kosong itu. Nah, selain itu, Mbok Jum juga sempat penasaran, kok aku selalu setiap sebulan sekali disuruh beli ayam cemani. Sampai-sampai yang terakhir aku yang disuruh sama Bu Thohir untuk beli ayam cemani.
Nah, karena emang nggak dapet, tiba-tiba Bu Thohir ini marah sama saya. Aneh kan? Emang ayam cemani itu buat apa? Nah, setelah itu ada satu ibu-ibu yang dia itu berdiri di tengah-tengah pintu. Dia bilang, iya pasti itu pesugihannya Pak Thohir kan? Lah itu buktinya, pas anaknya Pak Thohir ini lahir, tiba-tiba kondisinya udah meninggal, dan yang jadi aneh, tangan sama badannya itu banyak sekali cakaran. Mungkin itu karena cakaran ketek putih itu, Pak. Nah, akhirnya iya betul kayak gitu. Karena malu gitu kan. Bisa nggak bisa Pak Thohir harus keluar dari kampung itu. Nah, singkat cerita, setelah Pak Thohir sama Bu Thohir ini pindah gitu ya. Jadi waktu itu dia pindah di tempat usahanya itu atau di toko listriknya itu, sehingga rumah itu jadi kosong. Nah, beberapa hari setelah ditinggal sama pemiliknya, banyak sekali keanehan-keanehan di rumah itu. Entah itu anak kecil yang lihat di situ ada kera, entah itu ada anak kecil yang main-main sama kera di halaman rumahnya Pak Thohir. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan di rumah itu. Nah, karena dengan adanya sosok kera putih itu sangat mengganggu gitu ya di kampungnya Randy, akhirnya di situ ada salah satu kiai yang berusaha untuk menetralisir kondisi rumahnya Pak Thohir waktu itu. Nah, singkat cerita, akhirnya perlahan kondisi rumahnya Pak Thohir ini sudah mulai membaik dan gak ada lagi penampakan-penampakan sosok kera. Dan ketika Pak Thohir ini memutuskan untuk mau balik lagi ke rumah itu, warga udah sangat geram karena mengingat kondisi Mbok Jum meninggalnya itu sangat mengenaskan. Akhirnya bisa nggak bisa Pak Thohir itu nggak boleh menempati rumah ini lagi, walaupun ini miliknya. Nah, akhirnya Pak Thohir ya mau gimana lagi, karena warga udah menolak gitu kan. Akhirnya Pak Thohir ini kembali lagi di tempat usahanya itu, dan kurang lebih 2 bulan tempat usahanya itu bangkrut dan tutup. Setelah itu Pak Thohir ini balik lagi ke Jawa Timur, karena Pak Thohir sama Bu Thohir ini asalnya dari Jawa Timur. Nah, bertahun-tahun gak ada kabar, kurang lebih di sekitaran tahun 2017, ada salah satu tetangganya Randy yang dia itu menikah, dapat pasangan yang dia itu berasal dari Jawa Timur, yang ternyata itu adalah tetangganya Pak Thohir. Akan tetapi setelah ditanya gitu ya, kondisinya Pak Thohir sekarang gimana? Masih punya pesugihan nggak? Nah, ternyata di tahun 2017 itu Pak Thohir ini udah meninggal dunia, yang meninggalnya itu sama kondisinya kayak Mbok Jum waktu itu. Sedangkan Bu Thohir ini masih hidup, akan tetapi punya gangguan kejiwaan, dan sampai saat ini nggak tahu perginya kemana Bu Thohir itu. Nah, itulah cerita kiriman dari Randy. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.